Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah hukum acara pidana, sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan dan ilmu yang berkah dalam mengarungi kuliah di semester depan. Amin. Sekarang kita akan mengawali kuliah kita pada hari ini, yaitu hukum acara pidana di pertemuan yang ke-11 kalau di dalam RPS kita yang kita sepakati pada awal kuliah tersebut. Hukum acara pidana yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan tentang peradilan. Nanti para mahasiswa kan bisa ada lihat ternyata bagan monopoli kan. Nanti kita akan memainkan monopoli, main monopoli karena ini sesuai dengan RPS yang kita sepakati pada awal kuliah bahwa pada pertemuan yang ini adalah dengan metode kolaboratif learning, terutama dengan game. Bahan kajian kita adalah pertama menjelaskan definisi para pihak dan upaya hukum dalam peradilan. Pengalaman belajar yang diinginkan adalah mahasiswa bisa memahami tentang hal-hal tersebut melalui pembagian kelompok dengan permainan monopoli yang berkaitan dengan peradilan. Indikatornya nanti mahasiswa bisa menjelaskan para pihak atau mendefinisikan para pihak, terus upaya hukum dalam peradilan. Hari sebelum kita bermain monopoli, lebih dahulu kan ini waktunya 2 kali 50 menit. Jadi paling tidak 25 menit awal saya akan jelaskan konsep-konsep dasar berkaitan dengan para peradilan. Di atas 25 menit sampai akhir mata kuliah nanti kita bermain monopoli. Bermain monopoli, membagi kelompok untuk lebih mendalami lagi materi tentang peradilan. Kita masuk ke materi awalnya saja ya. Peradilan ya. Nah, pertanyaannya, ada yang kenal ini gak? Ada. Ada? Siapa yang bisa? Siapa yang kenal? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Ada yang lain? Yang lagi yang kenal? Sama siapa ya? Sama siapa? Ya, Putri Chandrawati. Ya, bagus. Kalau yang ini bagaimana? Ada yang kenal ini? Kenal. Ada, saya. Kenal siapa? Saya. Hotman Paris. Oh, teman Paris. Jadi kedua tokoh ini bukan Masuk. mata kuliah kita ini tidak berkaitan dengan dua tokoh ini ya, tapi kita akan tetap mempelajari tentang peradilan. Yang jelas mereka itu adalah tersangka dan pengacara, itu salah satu para pihak di dalam peradilan. Jadi kita akan mempelajari tentang peradilan, sebuah pemeriksaan sebelum pemeriksaan sidang pemeriksaan utamanya, sidang pengadilannya, peradilan. Peradilan ini terdapat di dalam KUHP pasal 1 angka 10 kuartal. Akan tetapi di mana posisi peradilan tersebut di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia? Kita refleksi dulu kan biar kalian paham di mana prosesnya. Jadi ketika ada laporan di polisi, terus laporan maupun pengaduan kepada polisi, tertangkap tangan, penyidikan. Nah, tertangkap tangan atau diperintah tugas, dilakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, dilakukan penyidikan. Penyidikan ini nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Terus sampai dia nanti pada saat proses pemeriksaan oleh persidangan. Lepas dari segala tuntutan hukum dan sebagainya. Di mana posisi peradilan? Posisi peradilan itu adalah sebelum proses ini, sebelum proses pemeriksaan. Jadi bisa pada saat dia penyidikan dikatakan sebagai tersangka,
atau penghentian penyidikan oleh kejaksaan atau kepolisian, bisa dilakukan oleh proses pra peradilan. Nanti kita bahas apa itu pra peradilan. Nah, pra peradilan ini sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum Indonesia sebelum adanya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi sebelumnya itu tidak dikenal istilah pra peradilan di hukum acara Indonesia. Ini mirip dengan hukum acara atau pra peradilan di Belanda, atau hukum bisa disebut dengan hakim rector komisaris di Belanda, atau instruction di Perancis. Tapi tugasnya berbeda. Tugas di sana jauh lebih luas dibanding tugas pra peradilan di Indonesia. Kalau menurut Marseto ini, hukum komisaris Belanda muncul karena kunjung hakim yang penting mempunyai kewenangan dan sebagainya. Upaya paksa, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Ini tidak dapat di pra peradilan kita. Hanya berkaitan dengan penetapan tersangka, penyidikan, dan seterusnya. Jadi apa itu pra peradilan? Pra peradilan secara nyata seperti tadi bilang, pra peradilan dikenal oleh hukum Indonesia itu setelah diundangnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu pasal 1 ayat 10 KUHP. Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas pembinaan tersangka dan terdakwa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pembinaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Maksudnya dalam pihak lain ini adalah pengacara yang dipakai oleh atau advokat yang dipakai oleh terdakwa atau keluarga dari tersangka. Nah, demikian materi yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pendalaman materi, yaitu dengan cara bermain monopoli. Main monopoli seperti bagaimana? Ini rutenya seperti ini. Permainan hukum acara permainan monopoli. Aturan mainnya: pertama, nanti kita lempar dadu, terus maju sesuai langkah, sesuai dengan berapa yang keluar kan. Kalau satu, maju satu langkah, seperti itu, maju satu langkah. Terus apabila berhenti di tanda tanya, nanti ambil kotak tanda tanya. Ada pertanyaan di baliknya, itu yang dijawab. Terus apabila ada kesempatan, kalau dia berhenti di kesempatan, berarti dia harus memberikan, boleh mengambil pertanyaan itu, ada pertanyaan juga, boleh dia mengambil pertanyaan atau memberikan ke kelompok lain untuk menjawabnya. Dana umum, nanti juga kalau nyampe dana umum ini istilahnya kayak uang kan, ini dulu disimpan, dana umum itu disimpan. Siapa tahu nanti pas main monopoli ada penjara di sana untuk tembus diri pakai dana. Bisa menembus diri dari dana umum. Nah, ada juga nanti ada titik tenang. Kalau titik tenang, nanti kalian berhenti di sana tidak mendapatkan pertanyaan. Terus ada penjara, maka dia kalau masuk penjara dia harus menembus dirinya pakai dana umum. Apabila tidak bisa menembus, tidak punya dana umum, maka dia tidak boleh melempar dadu selama 2 kali. Berarti kelompok lain punya kesempatan terus kan. Apabila lanjut, maka apabila kita di kotak lanjut, maka dia kelompok tersebut maka boleh melempar lagi dadu ini pertanyaannya. Terus setiap pertanyaan yang dijawab dan benar akan diberikan 1 permen. 1 pertanyaan. Apabila dia sudah mengelilingi semua monopoli itu, akan dikasih 2 permen. Pemenangnya adalah yang paling banyak mengumpulkan permen. Hadiahnya apa? Permen.
Jadi sekarang kita bermain monopoli. Pembagian kelompok sudah dibagi masing-masing. Belum. Kita pakai cara berhitung aja ya. 1, 2, 3. pakai 1, 2 dong. 1, 2. 2, 1, 2. Demikian pembagian kelompok, kita bagi kelompok. 1, 2, 3. Benar. Ayo jalankan. Jalankan. 1, 3. Ambil pertanyaannya. Karena setiap waktu dapat ada pertanyaan. Setiap kotak ada pertanyaan. Buka. Baca pertanyaan aja, baca Besar. Apakah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka termasuk salah satu pengertian peradilan menurut KUH? Apa jawabannya? Ya. Ya. Benar, ada Pak. Ya, ayo lanjut. Ambil pemainnya, ambil. Ambil pemainnya. Apa? Sama-sama tuh. Satu, Apa? 1, 2, 3. Hanya kok. Tiga. 3. Tiga lagi. Jalankan. Maafkan, hei. 1, 2, 3. Berpertanyaan. Ya selalu sehati. Sudahkah Anda menentukan? Ambil pertanyaan. Siapa yang boleh melakukan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan? Apa jawabannya? Penyidik atau penuntut umum? Siap. 1, 2, 3. Ayo maju 2. Maju 2. Iya, apa sih? Maju 2. 1, 2. Ambil pertanyaan. Ambil pertanyaan. Awal. Baca langsung. Baca. Apakah jaksa Apakah jaksa bisa mengajukan pra-peradilan? Jawabannya? Bisa. Nah, dapat permen. Benar. Demikian tadi kita sudah bermain permainan monopoli dan pra-peradilan yang dimenangkan oleh kelompok. 1. Jadi sekali lagi yang perlu kita ingat dalam mata kuliah pra-peradilan atau hukum yang kita pelajari adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga kerukunan antar warga negara Indonesia supaya berjalan harmonis dan kerukunan bisa membangun Indonesia dengan baik dan benar. Dan kewajiban kita mematuhi hukum ini sesuai dengan perintah agama kita sendiri atau mentaati pemerintah ini sesuai dengan perintah agama kita sendiri. Ada yang bisa menyebutkan dasarnya? Dua, silakan. Ayo sebutkan. Ayo. Ini. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ati Allah wa ati Rasul boleh amrikum." Nah, demikian juga bagi kita harus mematuhi hukum dan juga sekali lagi bahwa hukum acara ini juga nanti akan berkembang dan sendirinya berkaitan dengan waktu dan sebagainya, dan kalian sebagai salah satu calon para ilmuwan berlatar belakang muslim pasti akan memberikan warna dalam hukum acara pidana di Indonesia ke depan. Untuk yang terakhir saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ada yang bisa memberikan definisi tentang pra-peradilan? Apa itu pra-peradilan? Silakan. Pra-peradilan adalah kewenangan peradilan negeri yang berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan atau penahanan, dan juga sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan juga mengganti kerugian atau rehabilitasi. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan para pihak di dalam pra-peradilan? Para pihak, ayo. Ada yang ingat tadi kan ada gambarnya Pak Sambo dan sebagainya. Ayo, silakan. Penuntut dan penyelidik. Ada lagi yang tambah? Pengacara dan jaksa. Ada lagi? Saya. Oh, silakan. Yang pertama itu tersangka, keluarga, pengacara, penyidik, dan penuntut. Ya, Oke. Yang terakhir, sebelum kita menutup acara ini, acara pada
kuliah ini, apakah putusan pra peradilan itu bisa dibanding atau tidak? Saya Ya, silakan. tidak bisa kecuali berkaitan tentang penghentian penuntutan. Bagaimana yang lain? Benar. Ya, oke, karena waktu kita sudah habis, demikian pertemuan kita berkaitan dengan pra peradilan. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi minggu depan di mata kuliah hukum acara pidana. Sebelum kita menutup mata kuliah ini, marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.